Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Pak Lukman, dan semuanya. Alhamdulillah, di pekan ke-7 ini kita masih bertemu dan membahas tentang Pustaka Utama 1, chapter 7 dan 8. Yang pertama ada data source dan data tools pada Public Health Informatics and Information System. Untuk abstraknya, pada chapter kali ini, data source dan data tools itu ngajakin kita buat bahas tentang konsep dasar strategi, bagaimana sih cara menemukan dan mengevaluasi untuk menganalisis data yang bisa kita gunakan pada public health information. Goals dari chapter untuk data tools dan data source kali ini tuh yang pertama membahas tentang ciri-ciri data yang baik. Terus ada juga prinsip untuk mengevaluasi sumber data dan data yang strategis. Yang ketiga, menjabarkan kumpulan data dan alat yang tersedia di berbagai tingkat granularitas itu data warehouse. Yang keempat, ada proses perencanaan kumpulan data menggunakan analisis ad hoc. Next. Apa sih data dan informasi itu gitu. Data dan informasi itu meskipun terkait dan terikat sering digunakan secara bergantian, tapi mereka itu merupakan konsep yang berbeda. Nah, data itu fakta dan statistik yang disimpan dalam berbagai bentuk. Seringkali berupa variabel, numerik, atau kategori yang disimpan dalam format tabel atau elektronik. Untuk informasi itu, informasi merupakan pengumpulan, agregasi, analisis, dan penyajian data yang memberikan pemahaman. Misalnya data spesifik tentang kesalahan medis yang dikumpulkan dan dipelihara secara elektronik. Untuk laporan yang diberikan itu memberikan pemahaman tentang konteks dari kesalahan data tersebut. Itu memungkinkan untuk public health informatika menggunakan data ini tuh agar data yang digunakan tuh dapat menguntungkan kayak gitu. Definition of information system. Information system itu kombinasi dari elemen fisik, elektronik, procedural database, hardware, network, people, proses, dan software gitu. Untuk membantu mengelola dan menyajikan data agar data yang digunakan itu menjadi suatu komponen data yang lebih bermanfaat dan penting gitu secara pendistribusiannya. Definition information system itu yang pertama itu ada tentang value of data. Jadi kalau kita bahas tentang data informasi itu pentingnya itu yang pertama itu data itu harus punya value kayak gitu. Terus timelines. Jadi datanya tuh dapat terukur kayak gitu. Ketepatannya juga, akurasi. Next, sufficiency. Terus relevan. Jadi kerelevanan data itu sangat cocok terhadap aspek-aspek yang dibahas pada data informasi tersebut. Terus poin berikutnya ada cost effectiveness. Jadi data dan informasi itu harus efektif gitu berdasarkan apa sih yang sedang kita cari gitu. Jadi beberapa komponen-komponen data yang dikumpulkan itu untuk dijadikan result bentuknya informasi yang bermanfaat berdasarkan tujuan awal kita cari data tersebut. Data source. Jadi data source itu merupakan suatu requirement analysis, strategic planning models, scientific method, or stage of research. Jadi data source itu komponen dari analisis suatu data gitu. Jadi dari 3 komponen tadi, requirement, strategic, planning, itu dapat membantu kita dalam menguraikan proses yang efisien untuk mengidentifikasi sumber data. Karena kan kadang tuh sumber data tuh sangat besar dan sangat kaya gitu. Kayak misal datanya ada di data warehouse kayak gitu. Poin pertama itu analisis kebutuhan. Disesuaikan kebutuhan dalam mencari sumber datanya itu untuk apa, perencanaan strategisnya, dan metode ilmiah yang digunakan untuk meriset data tersebut.
Nah, data source itu memiliki beberapa peraturan ya, regulasi-regulasi yang diterapkan gitu dalam saat kita menggunakan suatu data. Salah satunya itu ada regulatornya, ada kode etik yang diterapkan gitu. Apalagi kalau data tersebut itu merupakan data company, organisasi, pemerintahan, seperti itu. Jadi saat kita mengolah suatu data itu, kita juga perlu memahami regulasi dan kode etik yang diterapkan di organisasi tersebut, dan kita juga harus memiliki kelegalitasan untuk mengakses data tersebut ya gitu, untuk mempertanggungjawabkan gitu terhadap riset data tersebut. Next. Berikutnya ada Public Health Informatics kompetensi. Jadi Public Health Informatics ini tuh berfokus pada metodologi penerapan informasi gitu, ilmu komputer dan teknologi secara sistematis yang fokusnya itu terhadap problem masalah kesehatan masyarakat. Untuk dari segi informatiknya, kompetensi yang dibahas pada Public Health Informatics chapter 7 ini tuh di data source menanggapi berbagai tuntutan-tuntutan dalam mengatur suatu data gitu. Memastikan bahwasannya data tersebut itu efisien untuk digunakan secara operasional dalam sistem informasinya, dan menyampaikan result yang dari data itu sesuai gitu dengan report yang kompleks. Jadi kalau kita bahas dalam segi data big data pada rumah sakit gitu ya, itu kan tidak boleh asal-asalan ya, mulai dari pemberian diagnosa, pemberian data-data alergi terhadap pasien tersebut, riwayat genetika pasien juga gitu. Poin berikutnya ada cost effective ad hoc analysis. Penyedia data dan analisis itu bagaimana kita menemukan kebutuhan akan metode yang terorganisir dan sistematis itu. Organisir dan sistematisnya itu dalam bentuk apa gitu. Mulai dari segi penyimpanan, pencadangan, pemrosesan, dan bagaimana kita memberikan report untuk data yang sudah kita kelola tadi dari segi analisis dan desainnya mungkin gitu. Untuk menjadi suatu result yang efisien kayak gitu. Summary-nya tuh kita dapat ini dari banyaknya data yang kita kategorikan dan subkategorikan kayak gitu. Elemen atau variabel datanya juga gitu. Baik dalam bentuk file, metadata, dan dari segi pendistribusian skema penyimpanannya gitu. Karena data itu kan sangat besar, sangat banyak, dan memakan storage ya gitu. Baik dari data fisik maupun data cloud kayak gitu. Itu kan membutuhkan resource yang lebih gitu. Kalau misal kita ngomong data pasien gitu, itu dalam bentuk paper base gitu ya. Itu kan kita memerlukan ruangan tertentu gitu untuk penyimpanan data dan file dari pasien gitu. Terhadap aksesnya juga harus diberikan sebelumnya dulu dalam prosesnya juga kita membatasi gitu siapa saja orang yang dapat mengakses ruangan tersebut untuk data yang paper based. Kalau kita ngomong tentang data cloud server itu kan juga resource-nya itu membutuhkan biaya juga gitu yang perlu diekspanskan gitu. Dengan pengumpulan data yang longitudinal, kontrol data itu memastikan bahwa data yang dikelola itu dengan baik terhadap 7 sumber data yang di atas kayak gitu. Next. Chapter 8. Public Health Information Standard. Sebagai public health enthusiast, kebutuhan untuk bertukar data itu kan sangat tinggi ya gitu. Itu juga diatur dalam undang-undang di Kemenkes, detail undang-undangnya belum ini saya lupa.
diatur di nomor berapa. Electronic Data Interchange (EDI). Jadi contoh dari penerapan public standard ini tuh dalam kesehatan masyarakat itu yang pertama itu seperti pelaporan penyakit menular dari laboratorium. Jadi setiap para peneliti melakukan penelitian secara individu terhadap pasien atau terhadap orang yang memang dia sedang cek alergi atau medical check up, itu tuh perlu diadakan gitu kan, dan diinput bahwasannya ada kemunculan diagnosa yang itu tuh merupakan suatu penyakit menular, itu kan juga harus dilaporkan kan, agar para nakes itu terus meriset hal yang baru gitu. Sebelumnya melakukan pengawasan luas seperti Departemen Darurat. Jadi tujuan dari penerapan elektrik data ini tuh agar, kalau kita ngomong pengawasan kesehatan saat ini tuh kan kita tuh mengacu pada WHO gitu ya. Jadi tujuannya itu agar bisa menginformasikan bahwa terjadi suatu wabah atau kayak gitu. Jadi pengawasan luas itu tujuannya itu seperti itu, terhadap layanan medis darurat, baik itu dari segi penyakitnya menular, terus habis itu kondisi darurat kayak gitu kan, atau terdapat obat-obat baru nih, varian-varian pengembangan di segi farmasinya dan pengendalian racun. Tujuan penting untuk diidentifikasinya pusat layanan Medicare dan Mediset itu sebagai bagian dari program insentif untuk mempromosikan electronic health record system. Yang pertama ada layanan imunisasi. Jadi harapannya dengan penerapan program electronic health record system ini tuh layanan imunisasi pada setiap balita gitu, atau yang sekarang itu vaksinasi, aplikasinya tuh ada Peduli Lindungi, itu tuh semuanya tuh terrecord secara elektronik sistem. Pengawasan sindrom yang tadi kita bahas tentang munculnya kategori penyakit yang menular, penyakit-penyakit sindrom yang perlu diriset secara dalam gitu, karena penyakit-penyakit sindrom itu memerlukan beberapa banyak tes dan tahapan-tahapan yang perlu dikembangkan secara segi medis, baik dari penanganannya, proses bertahannya, dan proses bagaimana mereka dapat bertahan hidup kayak gitu. Ada juga ILR, pelaporan penyakit menular, dan data sharing di dalam negara bagian maupun mitra. Jadi tujuan dari electronic health record system ini tuh data sharing gitu. Data sharing itu pasti luas kan ya gitu, dari beberapa report-report data yang tujuannya itu untuk pengembangan dunia medis. Next. Jadi standar dari data itu ada yang namanya security policies. Security policy, standar kategorinya itu meliputi data standar. Data standar itu contohnya seperti apa sih, vocabulary and terminology. Terus ada juga standar dari information context standar gitu. Jadi nanti contohnya itu reference information model gitu. Information exchange standard, lebih ke dokumen base, identifier standar, privacy and security standar, fungsional standar, dan standar lainnya, baik dari segi infrastrukturnya maupun beberapa proses-proses bisnis yang meliputi dari data ini yang akan digunakan untuk public health information. DUA, Data Use Agreements.
Jadi pada standarnya saat kita mengelola suatu data itu ada beberapa agreements yang perlu disepakati oleh kedua pihak, baik researcher, baik pemilik owner dari si data tersebut gitu. Yang isinya itu tentang perjanjian penggunaan data gitu. Perjanjian hukum antar entitas yang dimaksudkan untuk memastikan perlindungan yang tepat dan penggunaan informasi atau data yang secara bersamaan gitu. Harapannya dari menggunakan dengan adanya agreement ini tuh dari kedua pihak itu tidak saling merugikan kayak gitu. Nah, DUA ini tuh efektif juga yang mencangkup langkah-langkah baik untuk memastikan pelacakan data, penggunaan data, dan menegakkan kepatuhan terhadap agreements tersebut gitu. Memberikan bukti jika terjadi pelanggaran keamanan ataupun penggunaan yang tidak sah. Harapannya dengan adanya agreement ini tuh kedua belah pihak itu sama-sama memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan data tersebut ke hal yang lebih positif, baik dari si researcher maupun pemilik data itu dapat mengimprove hal-hal yang dapat diimprove gitu ke depannya untuk menjadi lebih baik. Metadata. Metadata itu ya kalau kita ngomong metadata, data itu ya tentang data gitu. Metadata tidak hanya memudahkan untuk menghasilkan nilai dari sumber daya, tetapi juga memungkinkan penggunaan sumber daya secara kelanjutan dengan memberikan informasi secara deskriptif dan identifikasi yang penting bagi pengguna di masa yang akan mendatang. Jadi tadi kalau kita bahas tentang agreement terhadap researcher data, penganalisis data, dan pemilik data, tujuannya itu kan untuk suatu hal yang lebih baik dan lebih penting di masa yang akan datang gitu. Karena pada prakteknya sendiri industri kesehatan ini tuh cenderung ketinggalan jauh gitu. Ketinggalan jauh terhadap kemajuan teknologi gitu. Terhadap prakteknya ya. Jadi tujuan dari analisis data, penstandarisasian data, agreement-agreement yang digunakan untuk bagaimana sih mengelola, memproses data-data medis ini itu untuk dijadikan hal yang lebih baik di masa yang akan datang dengan pengintegrasian teknologi-teknologi kemajuan yang saat ini sudah dikembangkan dan digunakan. 3 poin yang penting dari metadata itu yang pertama ada metadata deskriptif. Jadi metadata deskriptif itu digunakan untuk mengidentifikasi gitu. Identifikasi dari, misal kalau kita ngomong tentang penelitian itu dari judul, abstrak gitu, dan keyword-keyword yang akan kita gunakan secara deskriptif dalam menjabarkan metadata tersebut. Yang kedua ada metadata struktural, menjelaskan bagian-bagian dari objek gabungan gitu. Misalnya bagian dari dokumen. Berarti metadata struktural itu secara konsep-konsepnya, secara subkategorinya, secara tahapan-tahapan yang akan dilalui untuk mengevaluasi data tersebut kayak gitu. Yang ketiga, metadata administratif. Informasi untuk manajemen sumber daya, misalnya tanggal pembuatan basis data dan platform pengembangan. Jadi metadata administratif itu platform apa sih yang kita gunakan untuk mengembangkan data tersebut gitu. Metode-metode apa gitu. Kayak gitu. Dapat dianggap mengandung konsep metadata, manajemen hak atau hak kekayaan intelektual. Jadi kalau kita udah mulai research kayak gitu, perlu juga kita memahami tentang hak kekayaan intelektual gitu. Kalau misal itu mau dipublish kayak gitu. Dan metadata pelestarian informasi dari arsip, berarti kan referensi-referensi yang meliputi dari secara deskriptif, struktural, dan administratif. Ini kan bukan yang itu. Ini kan biasanya berikutnya dilanjutkan oleh Adli.